Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sarwenda, eh, di kelas Sejarah Pendidikan Islam semester 5 Al-Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Oke, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, seperti itu. Kita sudah dapat melihat bagaimana perkembangan pendidikan Islam begitu pesatnya pada zaman Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah jika dibandingkan dengan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, begitu juga dengan Khulafa ar-Rasyidin, seperti itu. Kita sudah mulai melihat bagaimana kurikulum meskipun sudah diterapkan dari zaman Rasulullah SAW, begitu juga dengan zaman Khulafa ar-Rasyidin, kurikulum sudah ada, metodologi pembelajaran juga sudah ada, lalu kemudian materi pelajarannya juga sudah ada, seperti itu. Hanya saja belum masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan pada masa Bani Umayyah dan pada puncaknya pada masa Bani Abbasiyah, seperti itu. Pada zaman Bani Abbasiyah kita sudah bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan Islam berkembang begitu pesatnya karena para pemimpin-pemimpinnya itu sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan, sehingga pendidikan Islam pada masa itu bisa mencapai puncak kegemilangannya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara, baik itu di Indonesia, di negara-negara Malaysia, seperti negara Malaysia, negara Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Brunei Darussalam, seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan pendidikan Islam ini sendiri tidak lepas dari bagaimana Islam itu masuk ke wilayah Asia Tenggara ini, seperti itu. Jadi jika teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia itu pada sekitar abad 13, seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam juga sudah mulai hadir pada abad 13, baik itu di negara-negara seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, ataupun Filipina, tak terkecuali Indonesia, itu hampir sama. Masuknya sama beriringan dengan masuknya Islam ke negara-negara tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat ini kita mendengar istilah yang namanya Islam Nusantara, seperti itu. Meskipun cendekiawan Muslim seperti Profesor Azumardi Azra mengatakan bahwa istilah Nusantara jika direpresentasikan ke Indonesia sendiri itu kurang tepat, karena dahulu kala Nusantara ini bukan hanya Indonesia. Sebelum menjadi negara, Nusantara ini disebut sebagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ketika menyebut Islam di wilayah Nusantara itu berarti bukan hanya Islam yang ada di negara Indonesia itu sendiri, tapi juga Islam yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, dan juga Brunei Darussalam, seperti itu. Nah, meskipun itu masih mengalami perdebatan, tetapi saat ini ketika kita mengatakan Islam di Nusantara itu ya kita akan serta-merta mengingat bahwa Islam Nusantara itu ya Islam Indonesia. Padahal sangat jauh berbeda bagaimana Islam di Indonesia dengan Islam yang ada di Malaysia, Singapura, Thailand, ataupun Brunei Darussalam, seperti itu. Nah, berbicara tentang bagaimana Islam di negara-negara Asia Tenggara ini, tentu kita tidak akan bisa lepas dari bagaimana perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam dari awal masuknya Islam ke Indonesia ini hingga saat ini, kita bisa melacak itu dari bagaimana perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, begitu. Ketika kita melihat bagaimana perkembangan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, contohnya kita bisa melihat ada madrasah, ada juga Islamic School, ada juga pesantren atau pondok pesantren, seperti itu. Bahkan sekarang berkembang pesantren urban yang dikatakan oleh Azumardi Azra, pesantren yang berada di wilayah perkotaan. Dia sistemnya hampir sama seperti pondok pesantren pada umumnya. Dia lebih menggunakan istilah Islamic boarding school, seperti itu. Padahal pesantren-pesantren lain seperti pesantren dengan tipologi pesantren modern, jika kita menyebutnya itu dengan istilah bahasa Inggris, maka akan serta-merta kita akan menyebutnya itu sebagai Islamic boarding school. Berbeda dengan definisi yang dikatakan oleh Profesor Azumardi Azra, seperti itu.
Jadi saat ini lembaga pendidikan Islam terutama pesantren di Indonesia menurut data EMIS tahun 2018 ini sudah mencapai hampir 30.000, tepatnya 28.500 sekian yang terdaftar di data EMIS Kementerian Agama. Tentunya itu tidak semua pesantren yang terdaftar di sana, karena mungkin banyak pesantren-pesantren di luar daerah yang tidak terdaftar di data EMIS ini. Gitu. Itu dari semua tipologi pesantren yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pesantren di Indonesia ini bisa dikatakan secara umum itu memiliki 3 tipologi. Pesantren salafiyah, halafiyah, dan juga pesantren kombinasi begitu. Dan akhir-akhir ini berkembang pesantren dengan tipologi entrepreneur seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Hussein Muhammad. Pesantren ini sekarang sangat berkembang begitu pesat, sangat banyak pesantren yang sekarang mulai beralih tidak hanya dari tafaqih fiddin tetapi juga mulai concern pada entrepreneurship seperti itu. Kita bisa melihat bahwa memang dari dulu pesantren Sidogiri sudah terkenal dengan tipologi ini, dan juga banyak pesantren-pesantren di Jawa Timur ataupun Jawa Barat dan juga pesantren di luar Pulau Jawa yang sudah mulai ada arah ke tipologi entrepreneurship ini seperti itu. Tentu hal ini kita sangat apresiasi dan kita bisa mengatakan bahwa ini bagian dari perkembangan lembaga pendidikan Islam yang sangat adaptif terhadap perkembangan zaman, begitu, karena kita tahu bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami bisa kita katakan sebagai emergency education. Seperti itu tidak terlepas bahwa pesantren itu sendiri kita sedang mengalami pandemi COVID-19, begitu juga dengan era digitalisasi revolusi industri 4.0, begitu juga dengan era disrupsi seperti itu. Sangat banyak yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama pesantren. Tentunya ini akan menjadi tantangan sendiri, apakah pesantren masih tetap bisa survive di tengah tantangan zaman yang begitu hebatnya saat ini, begitu, karena pesantren yang pada umumnya kita bisa melihat secara umum masih tertinggal dari sisi teknologi untuk pembelajaran daring. Pesantren sudah sangat tidak bisa mengandalkan teknologi untuk pembelajaran yang seperti itu. Jadi tentunya kita sangat ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya menghadapi tantangan zaman yang begitu pelik begitu saat ini. Nah, berbicara tentang pesantren di Indonesia, tentunya itu kita akan bisa melihat bagaimana pesantren atau pondok yang ada di negara-negara lain seperti negara Malaysia, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Mereka juga memiliki pondok seperti di Thailand itu ada di wilayah Patani. Nah, kemudian di Malaysia juga ada pondok, tapi lebih kepada madrasah yang lebih berkembang di sana. Nah, berbicara dengan pondok atau perbedaannya dengan pesantren, jika menurut Profesor Azumardi Azra, pesantren itu sangat merepresentasikan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Jadi, ketika seseorang mengatakan pesantren, lembaga pendidikan Islam pesantren, maka dengan serta-merta itu akan menyebutkan pesantren itu hanya ada di Indonesia, seperti itu. Atau pesantren itu sangat merepresentasikan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi, jika di negara lain, negara Asia Tenggara lainnya, mereka lebih menyebutkan bahwa itu adalah pondok. Sistem pondok, kita akan bahas lagi bagaimana definisi pondok yang telah diutarakan oleh berbagai pakar peneliti dari berbagai bidang yang meneliti tentang pesantren seperti Thomas Hari Dokir, Profesor Hepner, dan lain sebagainya. Nah, karena corak atau lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama pesantren ini, berkembang begitu pesat dan juga sangat merepresentasikan banyak tipologinya, hal ini juga yang dikatakan oleh
oleh Profesor Azumardi Azra, pesantren atau Islam di Indonesia ini sangat berbeda dari Islam yang ada di Asia Tenggara lainnya, di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam begitu. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini sebagai Islam sebagai flowering Islam, seperti Islam yang berbunga-bunga. Sedangkan Profesor itu mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu ya Islam with a smiling face. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Charlene Tan, seorang profesor dari Singapura yang juga konsen atau pernah meneliti tentang Islamic School di Indonesia itu seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa dari hasil temuan dan penelitiannya bahwa memang tepat apa yang dikatakan oleh Profesor Hefner bahwa Indonesia sangat cocok dengan istilah Islam with a smiling face gitu. Jadi istilah lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dari baik itu pesantren Salafiyah ataupun Halafiyah itu merepresentasikan radikalisme itu sangat tidak tepat seperti itu. Mungkin memang ada seperti pesantren Ngeruki zaman dulu yang memang terkenal dengan sangat tradisionalnya atau mungkin radikal, tapi tidak semua pesantren yang ada di Indonesia itu sama tipologinya seperti pesantren Ngeruki seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana perkembangan pendidikan Islam yang ada di wilayah-wilayah Asia Tenggara ini dari berbagai negara, dari proses masuknya atau berkembangnya pendidikan Islam itu di negara-negara ini sampai saat ini bagaimana perkembangannya sejauh mana dan lembaga-lembaga yang masih ada atau tetap hadir, tetap hidup hingga saat ini itu lembaga pendidikan apa saja, apakah masih ada pondok ataukah hanya madrasah saja atau seperti apa, kita akan bahas dan akan dibahas oleh rekan-rekan kita dari kelompok pemakalah hari ini. Nanti saya akan share screen di sini, mereview ulang dari pemakalah yang akan presentasi hari ini. Nanti di akhir kita akan diskusi lagi jika memang ada yang belum dipahami dari pertemuan hari ini. Oke, segitu saja prolog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.